Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit e-book, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang. Coba sekarang kita baca soal ini terkait dengan apa sih ini? Oh, terkait dengan bagaimana kalau kita punya suatu paragraf yang cukup panjang ya. Kita ingin memisahkan paragraf tersebut menjadi dua buah paragraf. Bagaimana cara kita memisahkannya? Ya, pertama-tama kita harus pisahkan dulu dia menjadi dua buah ide pokok ya, dua buah pembahasan utama. Ya, kita pisahkan terlebih dahulu ya agar kita bisa nantinya satu paragraf itu kita bisa bikin dia menjadi satu ide pokok ya. Coba sekarang kita baca dari kalimat yang pertama. Apa dibilangnya? Zaman batu juga dikenal sebagai zaman Paleolitikum, merupakan periode dalam sejarah manusia yang ditandai dengan penggunaan alat-alat batu sederhana. Oke, dia menjelaskan zaman batu ya secara umum gitu kan. Zaman ini berlangsung sekitar 2,6 juta tahun yang lalu hingga sekitar 10.000 tahun yang lalu. Oh, dia menambahkan informasi terkait deskripsi umum dari zaman batu ya di kalimat kedua. Lanjut, selama zaman batu ya, manusia hidup sebagai pemburu pengumpul, bergantung pada sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oke, masih mengenai informasi umum ya, terkait zaman batu. Yang keempat, mereka menggunakan alat-alat batu untuk berburu hewan, memasak makanan, dan membuat perlengkapan. Oke. Masih dia membahas mengenai apa yang umum di zaman batu itu kan. Yang kelima, meskipun teknologi mereka masih sederhana, manusia pada zaman ini telah mengembangkan kemampuan dalam memahat dan mengasah batu untuk menciptakan alat-alat yang lebih efisien. Ya, masih membahas mengenai hal-hal umum ya. Apa sih yang menjadi ciri khas di zaman batu gitu kan? Nah, yang keenam, zaman batu juga merupakan periode yang penting dalam perkembangan budaya manusia dengan penemuan seni seperti lukisan gua yang menunjukkan kemampuan ekspresi dan kreativitas manusia purba. Oke, ya. Sampai sini kita masih belum menemukan spesifikasi ya. Dari 1 sampai 6 ini masih berupa informasi umum gitu kan. Coba sekarang kita baca kalimat ketujuh. Peninggalan zaman batu memberikan wawasan penting tentang alat-alat yang digunakan manusia pada masa itu. Oh, berarti dia sekarang ngomongin tentang alat-alat yang digunakan manusia ya pada zaman itu. Oke, coba kita baca kalimat ke-8. Alat-alat batu yang ditemukan termasuk beliung. Oh, berarti dia masih ngomongin mengenai alat-alat yang sebelumnya dibahas di kalimat ke-7 di awal gitu kan. Yang diawali oleh kalimat ke-7, dia spesifik membahas alat-alat gitu kan. Apa aja gitu kan? Ada kapak, beliung, pisau yang terbuat dari berbagai jenis batu seperti batu basal, obsidian, dan flint. Oke, kalimat 9. Kapak sering digunakan untuk memotong. Oh, berarti dia mendeskripsikan apa itu fungsi kapak atau fungsi alat-alat itu. Oke, berarti ini masih perluasan dari alat-alat. Oh, berarti di sini kita bisa tahu nih dari kalimat 7 ya. Kalimat 7 ini dia mengawali pembahasan mengenai alat-alat yang digunakan di zaman batu ya. Kalimat 9 dia masih ngomongin tentang alat-alat ya, kapak itu kan. Kalimat 10 dia masih ngomongin alat-alat lagi yakni pisau ya. Kalimat 11 dia ngomongin apa? Manusia pada zaman batu juga membuat alat dari tulang. Oh, berarti dia full ini ya. Dari kalimat ke-7 sampai kalimat ke-11 dia ngomongin alat. Berarti kita bisa kelompokkan ide pokoknya menjadi dua. Ya, kalimat 1 sampai dengan kalimat 6 ya, itu dia membicarakan mengenai hal-hal umum atau deskripsi umum ya
terkait dengan zaman batu gitu kan. Nah, dari kalimat 7 sampai dengan 11 ya, dia sudah spesifik membahas mengenai alat-alat ya pada zaman batu ya. Oke, berarti di sini kita bisa tahu kalau kamu pengen membuat paragraf itu menjadi dua buah paragraf, kita bisa pisahkan masing-masing paragraf memiliki satu ide pokok ya. Maka pemisahannya adalah kalimat 1 sampai 6 dan kalimat 7 sampai 11 ya. 1 sampai 6 menjadi paragraf pertama, 7 sampai 11 menjadi paragraf kedua. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini ya, urutan atau pengurutan yang tepat kalau kita ingin memisahkannya menjadi dua paragraf, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke? Soal berikutnya, hubungan antara kalimat 4 dan 5 teks di atas. Kalimat 4, mana coba kalimat 4 ini ya. Kalimat 4 dia ngomongin apa sih? Mereka menggunakan alat-alat batu untuk berburu hewan, memasak makanan, dan membuat perlengkapan. Oke, mereka menggunakan alat-alat batu. Yang kelima, meskipun, nah di sini kamu bisa mendapatkan kata kunci atau bisa langsung menjawab dengan lumayan pasti ini ya. Kata meskipun ya, itu kamu gunakan untuk menandai ya, atau digunakan dia untuk menandai suatu fungsi pertentangan dalam sebuah kalimat atau perlawanan. Ya, apa yang dilawan di sini ya ketika kita membaca kalimat keempat ya, mereka menggunakan alat-alat batu untuk berburu hewan, memasak makanan. Oh, kalau batu berarti masih sederhana gitu kan. Kalau sederhana berarti kan dia nggak efisien. Nah, di situ dia melakukan pertentangan ya, atau melakukan perlawanan terhadap apa yang kira-kira orang pikirkan ketika membaca kalimat 4 gitu kan. Nah, dibilang di sini, meskipun teknologi mereka masih sederhana, manusia pada zaman ini telah mengembangkan kemampuan dalam memahat dan mengasah batu untuk menciptakan alat-alat yang lebih efisien. Ya, maka hubungan antara kalimat 4 dan 5 teks ini adalah, iya, betul sekali, pertentangan. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Lanjut soal berikutnya, frasa budaya manusia dalam kalimat 6 teks di atas memiliki kesamaan pola makna, ya. Dengan frasa apa? Oke, budaya manusia dalam kalimat 6 ini mana sih? Coba kita cek dulu kalimat 6 ya. Zaman batu juga merupakan periode penting untuk perkembangan budaya manusia. Nah, untuk melihat kesamaan pola makna dari frasa, kita bisa menggunakan salah satunya, kita bisa melihat kesamaan strukturnya ya. Coba kita cek di sini budaya ya, budaya manusia. Itu strukturnya apa sih budaya manusia? Ya, budaya itu nomina, manusia juga nomina. Nah, sekarang kita cari kesamaannya dengan opsi ya. Pertama, banyak bersyukur. Nah, banyak ini adalah adverb ya, adverbia. Bersyukur ini kata kerja ya, berarti nggak tepat dong ya. Yang B, kelobot itu nomina, jagung juga nomina. Nah, berarti kira-kira yang tepat yang B ya, tapi coba kita cek lagi yang CDE-nya biar lebih yakin lagi gitu kan. Berhadapan langsung. Berhadapan itu verba, langsung itu dia melekat pada verba, mensifati verba, berarti dia adverbia ya. Yang D, bunga layu. Bunga itu nomina, yang mensifati suatu nomina namanya apa? Adjektiva ya. Suasana mistis, suasana nomina, yang mensifati suasana atau yang mensifati nomina namanya adalah adjektiva. Nah, maka dari sini kita tahu yang paling tepat yang memiliki pola struktur yang sama adalah kelobot jagung. Nomina, nomina sama dengan budaya manusia yang juga nomina-nomina. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Lanjut soal berikutnya, frasa dalam kalimat di atas yang memiliki pola makna yang sama dengan karet molor. Nah, sama ya kalau kita ingin melihat kesamaan pola makna dari frasa, kita bisa melihat salah satunya dengan menggunakan atau dengan melihat kesamaan struktur ya, kesamaan struktur penyusun dari kata dari frasa tersebut ya. Coba kita cek di sini. Karet molor itu karetnya nomina, molor itu adalah adjektiva ya. Adjektiva. Maka yang mana yang sama dengan karet molor gitu kan?
Coba kita lihat di sini ya. Sejarah manusia. Oke, sejarah manusia. Sejarahnya itu nomina, manusianya nomina ya. Kebutuhan hidup. Oke, kebutuhan hidup. Kebutuhan itu nomina, hidup itu verba. Oke, kurang tepat berarti kan. Lukisan gua ya, lukisan gua. Lukisan itu adalah nomina ya, gua itu juga adalah nomina ya. Kemampuan ekspresi. Kemampuan ekspresi. Oke, kemampuan nomina, ekspresi juga nomina gitu kan. Kalau yang terakhir berarti wawasan penting. Nah, ini dia. Wawasan itu nomina, penting itu adjektif, mensifati nomina. Maka jawaban yang paling tepat ya yang memiliki pola makna yang sama dengan frasa karet molor yang memiliki pola struktur nomina adjektif adalah yang wawasan penting. Oh, ini kebanyakan S-nya ya, harusnya wawasan penting. Oke? Yuk, soal berikutnya. Imbuhan mean pada kata menunjukkan dalam kalimat 6. Mana coba kalimat 6 kita cek dulu ya. Kalimat 6. Oke, zaman batu merupakan periode yang penting dalam perkembangan manusia dengan penemuan seni seperti lukisan gua yang menunjukkan kemampuan ekspresi dan kreativitas manusia purba. Manakah yang memiliki makna yang sama dengan imbuhan mean pada kata menunjukkan ya? Nah, untuk melihat kesamaan makna dari suatu kata berimbuhan tuh kita bisa melihatnya dengan yang pertama ya, kita bisa melihat apakah kata tersebut bisa saling menggantikan gitu kan. Kalau memang tidak, kalau tidak bisa saling menggantikan, maka kita bisa melihat kesamaan pola maknanya. Nah, sekarang coba kita cek dulu yang pertama ya. Adakah suatu kata yang maknanya sama alias dia bisa menggantikan posisi kata menunjukkan ya pada kalimat itu ya, pada kalimat 6 di teks ini. Coba kita lihat di sini ya. Tingginya pendapatan per kapita dari suatu negara memperlihatkan bahwa memperlihatkan. Coba kita pakai memperlihatkan ini di apa? Di nomor 6 gitu kan, di kalimat yang 6. Seperti lukisan gua yang memperlihatkan kemampuan ekspresi dan kreativitas manusia purba. Nah, dia bisa menggantikan posisi kata menunjukkan ya. Dan juga kalau kamu cari DKBBI, menunjukkan itu memiliki makna yang lain atau makna yang lainnya, yakni memperlihatkan. Nah, maka dengan ini jawabannya bisa kita jawab ya, bisa kita conteng yang A ya. Oke, coba kita cek yang B. Kalau yang B, pemimpin telah melaksanakan. Waduh, nggak bisa ya. Masa lukisan gua yang melaksanakan kemampuan, ya gitu kan. Yang C, lukisan gua yang mendapatkan kemampuan. Waduh, nggak bisa ya. Yang D, lukisan gua yang menunjukkan kemampuan. Menunjukkan ya, bukan menunjukkan. Beda, kalau menunjukkan ini artinya dia sedang mengarahkan ya. Arti kata menunjukkan di sini mengarahkan. Nah, Koda sedang mengarahkan kapal yang dikemudikannya. Nggak bisa dia menggantikan posisi kata menunjukkan di kalimat 6 gitu kan. Nah, yang E, misalkan kita baca nih, seperti lukisan gua yang menyampaikan kemampuan ekspresi. Wah, kurang tepat ya menyampaikan kemampuan ekspresi. Harusnya, iya, yang paling tepat tadi adalah memperlihatkan. Dia bisa menggantikan posisi kata menunjukkan itu ya tanpa mengubah maknanya karena memang menunjukkan dan memperlihatkan semakna gitu kan.